Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Jamil. Saya mahasiswa Universitas Pakuan kelas Jurnalistik 1 semester 5. Di sini saya akan menyiarkan hasil wawancara saya pada beberapa narasumber dan beberapa profesi juga. Dan selamat menyaksikan. Oke, selamat sore. Saya Rifki Jamil. Sekarang saya sedang bersama Mas apa? Asep Hadrian. Bersama Mas Asep Hadrian. Dia pegawai dari Dinas Pertamanan. Saya datangnya saya ke sini, saya ingin wawancara Mas tentang permasalahan pandemi masa ini. Langsung ke pertanyaan pertama, Mas ya. Pertanyaan pertama, permasalahan apa saja yang dihadapi selama pandemi? Kalau permasalahan sih banyak Mas ya. Ya. Kalau kayak kita kan susah tuh, mana-mana susah. Dari perekonomian apalagi kan. Ya. Banyak lah kalau permasalahan mah. Cuman kalau yang sedang dihadapi saat ini paling ya bentuknya paling dari susahnya kita kemana-mana aksesnya. Paling itu aja sih. Itu aja, Mas. Pertanyaan selanjutnya, Mas, apa selama pandemi ini Mas mengalami krisis ekonomi? Kalau masalah krisis sih pasti Mas ya. Soalnya kan uang gerak kita tuh dibatasin gitu kan dengan adanya PSBB dan lain-lain. Jadi kalau masalah ekonomi dia masalah ya bermasalah banget. Tapi mengalami krisis ekonomi enggak? Kalau krisis banget sih enggak, cuman ya adalah krisisnya. Ada permasalahannya, Mas. Ya. Pertanyaan ketiga, Mas ya. Bagaimana pendapat Mas mengenai membeludaknya sampah selama masa pandemi ini? Soalnya saya dulu pernah wawancara ke TPA Galuga yang tempat pembuangan akhir Bogor. Kata petugas di situ, selama pandemi ini sampah makin banyak karena kan banyak kegiatan di rumah dan keluarga di rumah juga kan banyak membeli makanan dari luar. Jadi makin banyak. Jadi kalau menurut saya ya kurangnya kesadaran sih, namanya sampah kan seenggaknya ada yang organik lah, lebih baik yang kayak gitu. Terus apalagi sekarang kan harusnya diminimalisir lah penggunaan plastik. Jadi seenggaknya walaupun nggak kita buang ke tempat sampah, kita bisa returnnya atau dengan cara membakar gitu. Nanti gimana kesadaran kita, Mas? Gimana kesadarannya? Pertanyaan terakhir, Mas, bagaimana pendapat Mas mengenai kenakalan remaja saat ini? Kalau masalah kenakalan remaja balik lagi ke kitanya ya, sama misalnya nih kita sebagai orang tua harusnya menanamkan pendidikan agama lah Ya. seenggaknya Minimal ya. minimal banget gitu. Jadi nomor satu sih itu pendidikan agama yang penting, yang kedua balik lagi kesadaran. Terus untuk mengenai pendidikan, Mas, sampai saat ini kan pendidikan setahu kita masih memperlakukan pembelajaran online, Mas ya. Pendapat Mas gimana tuh mengenai sistem pembelajaran online ini? Sebenarnya sih kurang efektif ya. Iya. Kenapa? Soalnya ya tahu sendiri lah, namanya pelajar gitu ya. Iya. Yang tatap muka aja kadang yang nggak ngerti itu dibilang ngerti, apalagi enggak gitu kan, malah media. Jadi kurang efisien sih, kurang efektif. Kurang efektif. Sangat benar-benar kurang efektif, Mas. Kurang efektif sebenarnya gitu, cuman karena ada pandemi ya bagaimana lagi. Mungkin cukup sekian. Maaf, Mas, dengan waktunya. Terima kasih. Selamat sore. Maksudnya kan pendidikan PNS oke. Di Ciasimpan, kelasan cahaya, kok coba gitu. Cuma ya teteh doang kan di pas sekolah kan sibuk banget jalan di rumah. Langsung aja, ini kan Pak ya? Bahasa itu. Selamat siang, Pak. Siang, Dengan siapa, Pak? Sebelumnya maaf. si Haji Samsudin. Samsudin. Tapi Langsung aja Pak ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama seputar pandemi dengan ekonomi, Pak ya. Permasalahan apa saja yang Bapak hadapi selama pandemi COVID-19 ini? masalah ekonomi, Iya, Pak. ya ekonomi sih kalau pegawai negeri sih memang nggak terlalu dampaknya. Iya. Jadi kalau bagi untuk masyarakat awam, tani dan lain-lain itu memang
terasa gitu, apa dampaknya, terutama karena usaha mereka itu kan apa namanya jadi terganggu lah, kan tidak bisa bebas seperti hari-hari biasa. Kalau untuk kesehatan ya semua juga akan terasa dampaknya gitu. Karena kalau penyakit kan bukan hanya untuk pegawai negeri, semua juga akan terasa. Berarti benar-benar tidak begitu mempengaruhi ya kepada pegawai negeri Pak? Dari segi ekonomi gitu. Ekonomi nggak terlalu lah. Terlalu, ya. Nah, kan kalau pegawai negeri punya penghasilan tertentu. Iya. Lanjut ke pertanyaan gua Pak, selama pandemi ini Bapak mengalami krisis ekonomi nggak Pak? Bukan hanya dari gajinya saja, mungkin Bapak kan punya usaha yang lain gitu Pak. Benar-benar mengalami krisis ekonomi apa? Ya kalau dari yang lain sih ada ya dampaknya pasti. Iya. Kan karena orang misalnya dari hari pertanian ya, karena dalam pemasaran kan itu banyak mengalami gangguan juga. Iya. Karena kurangnya aktivitas perdagangan, petani juga hasilnya akan terhambat. Dan yang lain-lain juga sama mungkin. Dalam bidang kalau yang dagang atau usaha juga kan mengalami, karena para pembelinya nggak bisa langsung kontak dengan pedagang gitu. Tapi benar-benar mengalami krisis Pak? Ya mengalami lah. Mengalami ya. Oke, mungkin dalam semua hal ya, kalau krisis ekonomi selama pandemi ini mengalami mungkin mengalami. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai membludaknya sampah selama pandemi ini? Soalnya saya pernah dulu wawancara ke TPA Galuga di situ Pak. Kan itu kan tempat pembuangan air sampah semua daerah Bogor Pak ya. Saya wawancara di situ, selama pandemi ini sampah di TPA Galuga itu banyak Pak. Dari sebelum pandemi sampai sekarang lebih banyak pas pandemi gitu Pak. Pendapat Bapak mengenai hal tersebut seperti apa? Ya mungkin karena kan kalau masa pandemi ini kan efeknya dari limbah ya, Iya. yang dibuang oleh para pembuang sampah gitu. Itu kan karena memang belum mengertinya tentang masalah kebersihan, Iya. akhirnya kan semua aspek terkena gitu. Apalagi kalau di daerah pedesaan kita masih belum tahu cara pembuangan sampah itu. Kadang-kadang di mana saja buang, kadang-kadang ke sungai, solokan. Itu kan hanya sebagian kecil yang mereka itu menyalurkan ke apa namanya, Ke sungai gitu. sungai apa bukan ke tempat apa ke TPA Galuga. DPU ya, Iya, yang sering ada kan ada mobil-mobil sampah kayak gini. Jarang yang karena dia merasa bayar jadi merasa berat itu. Jadi kan kebanyakan mereka buangnya ke sampah, ke sungai atau ke solokan. Gitu. Apakah ada solusi Pak untuk menanganinya menurut Bapak pribadi gitu? Ya sebenarnya tergantung kemauan, meskipun petani juga kalau dia mau rajin ya, kan bisa dipisah-pisah, siapa yang organik dan organik. Yang organik kan bisa dijadikan pupuk, dibuat pupuk sawah, kebun dan sebagainya. Nah, yang organik kan bisa dibakar. Meskipun misalnya harus mengeluarkan dana sedikit buat tempat sampah untuk pembakaran, ya juga buat santo kurang semeter alhamdulillah sih. Kalau sampah plastik masih dibakar gitu. Nah kadang kan hasil bakaran itu kalau udah lama bisa jadi pupuk juga untuk tanaman bunga-bunga, kan ini manfaatnya juga. Nah kalau yang organik kan bisa apalagi langsung dibuat pupuk tanaman. Jadi memang tinggal kemauan, atau mungkin juga karena kurangnya pengertian, penyuluhan, kemauan kita masyarakat juga untuk membudidayakan lah apa itu mengolah lagi. Terus selanjutnya Pak, kita beralih ke masalah pendidikan nih Pak ya. Pendapat Bapak mengenai pendidikan yang sampai saat ini masih melakukan pembelajaran
online gimana Pak? Kan setahu kita kan sekarang masih pembelajaran online itu Pak, walaupun ada wacana kemarin dari Menteri Pendidikan bakal boleh dimasukkan diberlakukan tatap muka, tapi kan kemarin juga diberlakukan juga, bahkan sekarang kan mau menerapkan PSBB di daerah Pulau Jawa dengan Pulau Bali, gimana masih melakukan pembelajaran online? Sebenarnya ya kalau masalah ya bagus-bagus aja punya online juga. Iya. Hanya memang namanya pendidikan kalau nggak langsung segi moralnya gitu ya. Kalau ada sudah langsung antara guru dengan siswa tuh biasanya yang diutamakan kan hanya ilmunya gitu. Iya. Tapi kalau masalah apa namanya Tatap muka kepribadian langsung. itu kan kurang gitu Iya. ya. Nah, kemudian ya karena memang keadaan penyakit ya, jadi kan kita tidak memaksakan orang-orang yang ngerti tentang kesehatan, alim ulama sudah sepakat bahwa ya yang baik sekarang ini kan belajar online. Iya. Tapi kadang-kadang kalau belajar online juga belum semuanya masyarakat terutama yang nggak mampu, yang awam sulit untuk menerapkannya. Kadang-kadang yang harusnya waktu belajar digunakan untuk hal-hal lain negatif untuk anak-anak. Seperti kata di daerah kan banyak anak kayak banyak main, banyak ada kalau belajar mah hanya beberapa menit mungkin ya. Tapi kalau mudah-mudahan aja kalau kita sudah apa nih pandeminya sudah hampir habis ya lebih baik belajar tatap muka sih lebih bagus. Apakah ada solusi Pak untuk misalkan daerah yang ketertinggalan? Kita kan tahu semacam daerah-daerah yang masih pelosok yang sinyal susah masuk, bahkan ada yang masih dalam keluarga tidak mempunyai Android gitu Pak untuk sarana pembelajaran online ini. Apakah ada solusi gitu Pak untuk hal tersebut? Ya, saya kira bisa kan belajar kelompok ya, mungkin misalnya ada beberapa orang ya, anak-anak satu kelas dibagi beberapa kelompok belajarnya bergilir gitu ya. Atau di rumah gurunya misalnya pernah juga di sini kan pernah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu tuh ada beberapa orang belajar di sini. Kemudian besoknya ganti lagi orangnya. Jadi namanya tatap muka terjadi hanya mungkin tidak sebanyak mungkin tidak berkerumun gitu Pak. Tidak berkerumun kemudian tidak meskipun mungkin satu kelompoknya kebagian seminggu sekali gitu ya. Jadi ada komunikasi antara guru dengan siswa, kemudian ada pertemuan siswa dengan siswa, jadi rasa antara persahabatannya tetap dijaga gitu, terjalin. Pertanyaan terakhir Pak nih Pak ya. Bagaimana gitu Pak pendapat Bapak mengenai kenakalan remaja pada saat ini? Soalnya kan selama pandemi ini gitu kan aktivitas sekolah, belajar nggak ada gitu kan, di rumah semua. Bahkan kebanyakan gitu setahu saya masyarakat juga merasa jenuh gitu Pak. Di rumah, jadi pelariannya melakukan hal negatif. Itu gimana Pak menurut Bapak? Ya memang ini harus ada kerjasama ya antara aparat pemerintah, RT, RW, termasuk orang tuanya gitu. Dan pengawasan ini memang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh orang tua. Dulu kan kadang namanya anak-anak atau remaja, ya kan selalu lama di rumah kan jenuh juga, dia ingin keluar. Nah keluarnya itulah bergaul dengan masyarakat atau teman-temannya yang kadang-kadang yang masing-masing rumah tangganya kan berbeda cara didiknya, ya. Terus pergaulannya kadang-kadang dari luar lingkungan. Ini perlunya pengawasan yang lebih baik dari orang tua bekerjasama dengan ketua lingkungan, RT, RW, termasuk kepala desa kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap perkembangan pergaulan anak muda sekarang. Kalau masalah teknologi sudah dibendung sekarang. Kadang-kadang di rumah dia lihat hal-hal yang baik, yang positif, tapi di luar kan karena lain lagi. Jadi yang perlunya ada kerjasama tadi, pengawasan dari ketua lingkungan, jadi jangan sifatnya masa bodoh ya terhadap anak-anak muda. Jadi kita memang harapan di samping itu juga ada kelompok belajar, terutama dalam menggiatkan pengajian remaja, terutama ya yang sifatnya pembinaan mental agar
tidak terlalu menyimpang lah Iya. anak-anak itu terhadap baik secara pribadi nasionalnya maupun secara agamanya. Apakah ada solusi Pak untuk kaum remaja seperti saya gitu untuk mengisi waktu yang banyak luang gitu Pak melakukan hal seperti itu, apakah ada solusi? Kira banyak ya. Pertama tadi kan harus kita isi dengan hal yang positif. Iya. Jangan banyak belajar. Iya. Belajar itu bisa belajar agama, Iya. akhlak, belajar juga tentang masalah ekonomi. Iya. Kalau yang sukanya pada pertanian ya pada pertanian. Kalau yang suka kepada perikanan ya perikanan. Kan sekarang banyak lah usaha yang wira swasta ya. Dan pegawai juga banyak yang wira swasta berhasil lah. Baik itu perikanan ya, ikan hias. Kan sering disayangkan di TV itu hanya memang ada. Selamat sore Pak, Ya, dengan Bapak namanya siapa Pak? Pak Icuk Sukmedi. Pancuk Sukmedi. Iya. Ya. Saya mau bertanya Pak perihal pandemi sekarang. Bapak keamanan security di sini kan Pak ya? Ya, insya Allah. Ya. Langsung pertanyaan pertama aja Pak. Boleh. Pertanyaan pertama, permasalahan apa saja yang Bapak hadapi selama pandemi ini Di lingkungan kerja ya. di lingkungan kerja sama keluarga? Di lingkungan kerja, permasalahannya sebenarnya untuk pandemi itu yang penting kita mengikuti Ya. prosedur apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya. Tak lupa kita pakai masker, ya, jaga jarak, Iya. cuci tangan, Iya. termasuk di kerjaan sini, di kawasan sini demikian kita terapkan. Iya. Begitu juga di rumah. Ya. Permasalahan itu sebenarnya ya yang penting kita ikuti secara aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk permasalahan ekonominya Bapak mengalami juga apa seperti biasa saja apa gimana Pak? Apa berpengaruh juga? Kalau secara pengaruh mungkin untuk di lingkungan kami di titik kerjaan tidak terlalu berpengaruh ya. Iya. Contoh mungkin gaji apapun kami masih tetap Iya. sesuai dengan yang ada. Hanya mungkin dari segi pendapatan luar memang mungkin agak terkurangi. Iya. Karena mungkin satu faktor kunjungan tamu Iya. mungkin sedikit berkurang. Iya. Karena mungkin karena ada permasalahan di corona itu deh. Iya. Lanjutan untuk pertanyaan kedua Pak, selama pandemi ini Bapak mengalami krisis ekonomi nggak? Kalau secara krisis ekonomi mungkin mengalami. Mengalami. Mengalami contohnya memang mungkin sekarang dalam tempo ekonomi itu kita sedikit kesulitan Iya. ya, sedikit kesulitan dalam hal untuk segini konsumsi. Iya. Contohnya mungkin kita untuk daya beli Iya. yang kita mungkin saat ini sangat menurun. Iya. Artinya daya beli masyarakat mungkin termasuk Bapak pribadi Iya. mungkin akan sama permasalahannya nggak terlalu jauh. Untuk pertanyaan ketiga Pak ya, pendapat Bapak mengenai membeludaknya sampah selama pandemi ini gimana Pak? Soalnya kan setahu saya pernah ngeliput juga ke TPA Galugang di situ Pak. Saya ngeliput kata petugas di situ semenjak pandemi ini pendapatan sampah yang dibuang ke TPA Galuga bertambah selama pandemi ini. Sebelum pandemi tidak mencapai ratusan ton seperti itu, tapi sekarang menjadi bertambah. Pendapat Begitu. Bapak untuk seperti itu gimana Pak? Untuk Tapi sampah? memang kalau di saya ya di wilayah Iya. saya contohnya Iya. mungkin di lingkungan saya Iya. memang sampah itu tiap seminggu 2 kali itu diangkut deh. Iya. Ke Iya, ke TPA Galuga. ada khusus gitu ya Iya. timnya ke truk-truk itu Iya. kita keliling di Iya. lingkungan Bapak begitu. Jadi setiap 2-3 minggu diangkut 2 kali lah dalam Iya. dua kali dalam seminggu deh. Tapi untuk mengenai pendapat Bapak membeludaknya gitu Pak. Jadi makin banyak selama pandemi ini. Mungkin karena memang orang konsumtif ya, Iya. banyak di dalam, Oh, banyak di iya. rumah, Iya. karena sehingga konsumtif untuk makan, Iya. untuk apa bekas-bekas makan, Iya. mungkin sampah ya, Ya. itu mungkin untuk beli-beli dari kantong-kantong apa, ya akhirnya kan di rumah itu memang semua itu
Iya. Standby di rumah ya, Iya. jadi nggak terlalu banyak keluar Iya. apa, mungkin dari segi itu kali deh Oh iya. ya, membeludaknya itu sampah mungkin dari situ. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pendapat Bapak mengenai pendidikan yang sampai saat ini masih memberlakukan pembelajaran belajar online, gimana Pak pendapat Bapak? Dari segi ekonomi mungkin Iya. ya, di sini saya pribadi atas nama orang tua mungkin di sini ada penambahan biaya. Iya. Contoh mungkin seorang anak satu anak aja kita kan mungkin untuk beli kuota. Iya. Dengan kuota itu kan berharga. Iya. Dan sampai saat ini mungkin program ada dari pemerintah itu untuk kuota di kami itu belum ada kayaknya. Oh, iya. Di lingkungan Bapak terutama ya, belum. Tetap masih beli secara pribadi. Iya. Sehingga kalau ada 3 orang anak yang Iya. harus belajar pakai online, ya otomatis 3 kuota juga iya, ya. kita mengeluarkan Iya. biaya lagi ekonomi. Hanya mungkin apa boleh buat Iya. demi keselamatan juga, Iya. demi keselamatan semua, ya mungkin masih kita lakukan gitu. Walaupun mungkin di sana seginya ya kita pipi-pipi Pak. Iya. Artinya keberatan juga ada. Sangat keberatan gitu Pak. Kalau bisa memang ini diubah lah. Iya. Nah, artinya program ini udah dirubah Iya. karena udah terlalu lama juga. Gitu. Kalau Tapi bisa, dari segi cuman kuota doang gitu. artinya biaya itu akan bertambah. Gitu. Iya. Terus mungkin dari mutu pendidikan deh. Iya. Untuk mutu pendidikan mungkin sangat jauh dengan Iya. tatap muka gitu. Iya. Karena namanya di rumah kadang-kadang belajar itu sambil main juga. Iya. Nggak konsen. Nggak gitu. fokus ya, Nggak Pak. fokus Iya. karena yang namanya secara ini ya di HP atau Iya. gini kan bisa bermain-main. Iya, Jadi sambil main gitu. kalau artinya mutu belajar Iya. ya jauh dengan tatap muka. Kalau saya sih kalau memang ini udah sedikit ini, saya mintanya anak-anak itu kembali lagi, Kembali lagi ya, aja. untuk tatap muka bersekolah, baik yang kuliah juga Ya, demikian. semoga aja Pak ya kan pemerintah kan corona cepat hilang di ya Indonesia itu gitu ya Pak. ya, yang saya harapkan gitu. Ya punya pertanyaan terakhir ya Pak. Hmm. Pendapat Bapak mengenai kenakalan remaja saat ini gimana Pak? Soalnya setahu saya gitu Pak, sekarang semenjak pandemi saat ini kan banyak kegiatan di rumah aja gitu. Betul. Dan untuk bagi para pelajar dan Ya. bagi para pekerja gitu Pak, banyak yang di rumah, banyak di PHK, banyak di Itu karena Dan, betul. setahu saya gitu Karena memang permasalahan utamanya ya. kurangnya aktivitas gitu Pak. Mungkin dia Betul. jadi ngerasa jenuh kayak gimana. Betul. Jadi beralih ke kenakalan banyak hal yang negatif di remaja gitu Pak. Itu gimana Pak? Nah, itu memang kita mungkin sekarang kan ujung-ujungnya banyak pengangguran juga deh. Iya. Artinya banyak dari karyawan yang dirumahkan, Iya. termasuk juga ada yang di PHK Iya. saat-saat ini. Akhirnya timbullah mungkin kan kenakalan ya. Artinya jadi untuk kenakalan di lingkungan sendiri, karena orang itu kan membutuhkan biaya hidup. Iya. Itu yang paling pokok. Sehingga orang untuk biaya hidup itu terkadang kan dituntut. Iya. Mungkin kalau tidak ada jalan lain, seakan-akan seseorang itu gelap. Iya. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Termasuk mungkin sekarang banyak lulusan sekolah ya, Iya. yang memang notabene adalah angkatan kerja. Iya. Tapi mungkin pemerintah kan memang kita juga udah tahu lah. Oke. Artinya hari ini saat masih zaman corona begini, akhirnya kan dalam segi ekonomi ya pasti akan kesulitan. Sehingga timbullah masalah sosial, masalah kenakalan. Untuk saran Bapak gitu Pak, supaya para remaja yang sekarang yang aktivitasnya dibatasi gitu Pak di luar rumah, saran Bapak gimana Pak supaya tidak melakukan hal-hal yang melenceng gitu Pak? Ya, cari jalan yang positif deh. Cari jalan positif. Contohnya seperti apa sih Pak? Cari positif. Coba bentuk salah satu kegiatan. Iya. Tapi yang mengarahnya kegiatan bisa kegiatan sosial Iya. atau kegiatan mengarah ke ekonomi. Iya. Kita tuh jangan terlalu menuntut ke pemerintah, coba kita yang menciptakan sendiri tenaga kerja atau Oke. lapangan kerja. Intinya berkarya gitu Pak. Berkarya. Oke. Artinya harus berkarya karena kita
kalaupun kita diam atau kita hanya menerima sementara pemikiran kita tidak berkembang, kayaknya untuk saat-saat ini akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan zaman sekarang ini deh. Sehingga menurut saya kreatif. Ya, gitu mungkin. Seperti itu Pak. Iya. Ya mungkin Pak cukup sekian Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Dengan siapa Mas? Maaf. Nama saya Alwi. Profesinya di bidang apa Mas? Profesi kebetulan menjalani di bidang bisnis usaha jasa, tentang jasa fotografi dan videografi di pernikahan gitu, wedding organizer. Maaf ya Mas, sebelumnya selamat siang nih. Saya meminta pendapatnya nih mengenai permasalahan di masa pandemi ini. Langsung ke pertanyaan pertama aja Mas ya. Boleh. Permasalahan apa saja yang Mas hadapi selama pandemi ini? Permasalahan itu banyak banget, tambah angsuran, jadi susah bayarnya, tersendat, terus kayak tabungan semakin terkikis, hambatan ya cicilan-cicilan itu sih yang kan di bidang yang lagi diusahain sekarang kan sewa cicilan kamera, ngambil itu kan cicilan semua peralatan harus dibayar, tapi kondisi waktu pandemi kemarin sempat stop dulu karena pemerintah untuk dirumahkan, jadi gitu. Kalau masalahnya paling intinya Pak. Langsung ke pertanyaan kedua nih Mas ya. Ini mencakup ke ekonomi ya Mas, maaf nih ya sebelumnya. Selama pandemi ini apa Mas mengalami krisis ekonomi? Kalau krisis mungkin bisa dibilang tidak begitu krisis karena alhamdulillahnya tabungan itu menutupi semuanya, tapi tabungan itu menutupi angsuran, bukan menutupi doi. Tapi kehidupan bisa ada ini ya, di jasa-jasa desain ya nggak begitu dapat gede, tapi buat nutupin makan siang hari cukup, jadi gitu sih. Berarti masih punya pegangan untuk Ada makan gitu ya. Tapi selama pandemi ini Mas, kayak job-job kayak videografer kayak gitu masih ada apa emang tidak ada sama sekali? pandemi job itu ya, masalah job waktu awal Maret berasa dimulai April sampai bulan Juni itu dirumahkan sampai masuk ke masa new normal. Itu mulai yang nikah mulai diizinkan pemerintah, jadi WO pun wedding kita ya kembali memulai hal yang baru, kayak ini memulai lagi. Terus kan gedung-gedung juga nggak semuanya yang boleh untuk Jadi yang dibuka dipakai buat pernikahan, buat acara seperti itu, gedung-gedung nggak boleh, jadi seperti itu. Berarti intinya masih ada gitu yang job yang digarap itu masih ada. Dimulai new normal. Kalau belum new normal nggak ada sama sekali. Pada masa PSBB itu sebelum PSBB transisi. Lockdown. Oh iya. Waktu lockdown sama sekali tidak ada. Waktu new normal benar-benar dari nol kita bangun lagi. Oke. Langsung pertanyaan ketiga ya Mas. Bagaimana pendapat Mas mengenai membludaknya sampah selama masa pandemi? Soalnya saya pernah mewawancara ke TPA Garuga yang di Bogor, tempat pembuangan akhir Garuga Sumber Bogor tuh. Saya pernah mewawancara, kata petugasnya selama masa pandemi ini sampah semakin banyak yang dikirim ke TPA Garuga dibandingkan sebelum masa pandemi. Pendapat Mas mengenai hal tersebut gimana Mas? Oh, mungkin kalau hal itu baru banget saya dengar sekarang, kayak masalah sampah yang dilihat di lingkungan sekitar saya pun ya mungkin beberapa lingkungan yang ke tempat saya pernikahan, yang ngurusin job di pernikahan itu, foto-foto itu, saya kalau masalah sampah nggak ada perbedaan. Jadi perbedaan masalah pandemi dan sebelum pandemi kalau dilihat dari kerjaan itu ya nggak ada perubahan sih. Jadi kalau misalkan baru dengar pendapat saya tentang itu, saya nggak bisa berpendapat karena
gimana ya, bingung mau ngomong apa kalau saya belum lihat gitu. Nah itu jadi kalau masalah sampah di lingkungan sekitar saya, rumah saya kayak gini masih sama aja. Tapi setidaknya gitu Mas, karena tidak bisa berpendapat gitu, Iya. Mas ya. Apakah Mas bisa memberi solusi untuk hal tersebut kayak seperti ini untuk masyarakat kan, karena kan yang membawa sampah itu kan masyarakat. Apakah ada solusi Mas? Solusi masalah sampah mungkin solusi sampah pembuangannya apa gimana? Ya pembuangan ya kan, setahu kita kan sekarang masih banyak juga yang membuang sampah sembarangan di selokan, sungai gitu. Tidak ke tempatnya, gimana tuh Mas solusinya? Emang kadang suka miris sama hal-hal kayak gitu kan, sedangkan kalau misalkan kita lingkungan sekitar ada kok kayak petugas-petugas tentang kebersihan, tentang sampah gitu banyak banget di lingkungan kita gitu. Kalau misalkan dekat rumah saya masih tumpang kali, padahal di tempat saya pun masih ada tempat pembuangan sampah umum gitu ya. Tapi itu lebih ke balik ke diri sendiri aja. Kalau misalkan sampah mah buat solusi solusi apapun pasti ujung-ujungnya balik ke diri sendiri ya gitu. Jadi kalau soal sampah ngelihat, kalau sejujurnya di lingkungan sendiri pun sampah masih dibilang aman, kalau di sini ya dibilang bersih enggak, dibilang kotor pun enggak. Jadi kayak ya biasanya aja sih, enggak ya selama pandemi dan sebelum pandemi. Berarti intinya kesadaran dari masyarakatnya aja ya? Ya pokoknya mau solusi dari pemerintah kayak apapun, dari warga yang mau ngasih koreksi gimana, tapi kalau masyarakat yang nggak terlalu peduli sama sampah mah untuk apa gitu. Sama aja ya Mas. Oke, meranjak ke pertanyaan keempat nih Mas ya. Silakan. Mengenai pendidikan, pendapat Mas mengenai pendidikan yang sampai saat ini masih melakukan pembelajaran online, gimana tuh Mas? Pembelajaran online. Pembelajaran online menurut saya suatu hal yang mengagetkan untuk para siswa dan mahasiswa. Suatu hal yang kaget kan Mas? Kaget karena gini, kita kemarin ngelewatin satu semester dan semester berikutnya, satu semester kita offline dan semester berikutnya online. Kan kita tuh naik ke semester berikutnya berarti pembelajaran kan lebih sulit kan. Ditambah lebih sulit, kita adaptasi sama hal yang baru. Jadi kaget aja tuh kayak ini pelajaran makin sulit, tapi metode pembelajaran kita nggak efektif. Jadi kaget aja, ini kita tuh harus belajar kayak gimana. Jadi kayak satu hal yang sulit untuk diadaptasi buat para siswa dan mahasiswa. Mungkin masalah pendidikan di masa pandemi yang online ya. Iya. Online itu lebih merugikan untuk para siswa dan mahasiswanya. Kayak banyak banget kita, bukan banyak banget, emang semuanya juga dirumahkan sekolahnya, tapi tugasnya di luar rumah. Jadi kayak ini tuh kita pengennya tuh belajar di kelas gitu, tapi tugas kayak kebalikan dari kemarin. Kalau kemarin kita pas offline sebelum pandemi kita belajar di kelas, tugas di rumah. Sekarang belajar di rumah, tugas di luar. Jadi Berarti gak jauh sama aja gitu Mas ya? Maksudnya kondisinya gitu kan, kalau misalkan kita kerjain di tugas di luar rumah, sama aja kan kita di luar rumah juga. Iya, jadi ya cukup kaget aja kan. Biasa di kelas dan tugas di rumah, belajar di rumah buat PR dan juga PR belajar di rumah. Dan sekarang belajar di rumah, tugas di luar rumah. Jadi itu sih hal yang benar-benar kaget buat para siswa dan mahasiswa sih ya, di lingkungan ini. Tapi menurut Mas ini efektif apa? Kalau sangat tidak banyak banget hambatan. Para siswa dan para mahasiswa pasti ada hambatan, di mana banyak kawan-kawan juga di mana ada dia pengen fokus dalam belajar, ternyata kuotanya habis ya. Kayak mungkin kuota bisa diakalin pakai wifi. Wifi pernah ada dengar, walaupun ini wifi kencang segimanapun, kalau pakai lampu ya udah beres. Ya itu pernah kayak kasus ini kita udah fokus belajar kawan gitu kan, udah fokus belajar tapi lampu mati. Ya udah mau gimana lagi. Udah itu ya kurang efektif, sayang banget gitu ya. Terus mengenai pendapat Mas ini mengenai masyarakat Indonesia belum semuanya
memegang HP teknologi gitu kan buat belajar. Itu pendapat Mas untuk orang-orang yang masih pelosok, yang sinyal susah masuk, dan bahkan saya pernah baca berita ada salah satu keluarga masih banyak yang belum mempunyai gadget buat belajar. Itu gimana Mas? Itu yang sangat dibingungin sama saya, karena pandemi ini soal kesehatan, tapi pendidikan di nomor terakhir kan. Nah itu jadi dia tuh masih metode pembelajaran online, tapi nggak ngelihat Indonesia tuh ada kelas menengah bawah atas dan tengah bawah atas gitu. Jadi dia tuh kayak menyamaratakan ekonomi di Indonesia. Nah kalau pendapat tuh sebenarnya ini pemerintah bikin aturan, pasti dia tahu resiko dan konsekuensinya kan, tapi dia membuat aturan yang resiko dan konsekuensinya itu yang harus diterima oleh masyarakat. Nah itu jadi kayak pendidikan di Indonesia tuh harus bagaimana sih menurut pemerintah. Jadi saya juga masih menanyakan hal itu gitu ya, masih mencari tahu ini pendidikan nomor berapa sih selain kesehatan itu. Apakah ada solusi Mas buat hal tersebut? Solusi untuk orang-orang yang seperti itu. Iya. Karena kan kita ngeliatnya kasihan juga gitu Mas. Yang harusnya dia juga bisa pengen cerdas, pengen pinter, ternyata terhambat dengan seperti ini. Gimana sih Mas? Mungkin kalau harus melek soal beasiswa terhadap masyarakat itu ya, bantuan-bantuan seperti itu kayak Ya. mungkin dari kalau misalkan swasta SPP-nya dipotong, ya pokoknya didiskonkan untuk seenggaknya orang tuanya bisa membeli HP. Ya kalau mungkin mahasiswa SPP SKS-nya bisa dipotong buat orang tuanya bisa beli HP. Kalau negeri ya mungkin bisa didapatkan HP lah kalau negeri ya. Ya kalau misalkan tetap bayar ya sama aja sih. Universitas pasti bayar, dan mungkin SPP SKS-nya bisa didiskonkan, dan itu kan buat solusi orang tuanya bisa nabung buat beli HP anaknya. Kalau misalkan ada lagi kayak SMP dan SD yang dirumahkan yang harus belajar online, sedangkan dia nggak megang HP-nya pun HP orang tuanya kan. Ini solusinya menurut saya tuh gimana ya, SD untuk belajar di rumah. SD itu bukan tipikal orang yang fokus belajar terus. SD itu masih butuh hal bermain. Itu jadi malah SD sekarang lebih ke bermain ya, bukan ke pendidikannya. Jadi pemerintah, kalau saya mau bukan solusi tapi lebih kayak coba ya ingat ini anak SD itu butuh pendidikan, jangan main doang aja. Itu aja sih paling. Masuk ke pertanyaan terakhir Mas ya, gitu. Mengenai bagaimana pendapat Anda mengenai kenakalan remaja pada saat ini. Soalnya yang kita tahu pembelajaran kan sekarang pendidikan di rumah saja, Banyak. tidak ada aktivitas di luar rumah gitu. Dan bahkan sebagai pelajar dan ataupun mahasiswa gitu merasa jenuh, tidak ada kegiatan yang di luar rumah gitu. Dan kebanyakan dari mereka melakukan hal negatif. Menurut Mas gimana pendapat Mas? Banyak banget kasus-kasus yang benar-benar menurut saya jadi miris, kasihan. Pas buka sosial media ada anak SMP nyuri HP, nyuri bukan HP sih, dia nyuri sesuatu buat beli HP. Ya mungkin dari pendidikan yang tadi yang kita obrolin tadi itu hilang karena kebutuhan sosial ya, untuk kesetaraan dia bersama teman-temannya, dia sehingga mencari jalan buat mendapatkan HP. Itu satu kenakalan remaja yang benar-benar ekstrim sih kalau misalnya bisa mencuri mah. Mungkin kenakalan remaja yang benar-benar di lingkungan sekitar saya mah mungkin hal-hal males yang makin males yang bahkan nyangkutin ke pendidikan. Kenakalan remaja sekarang kalau misalkan
ya yang orang-orang punya HP dapat kuota itu pun bukan buat belajar sepenuhnya, malah buat download film, buat download game itu. Jadi yang rajin jadi males, yang males malah makin males. Jadi ya mungkin kenakalannya di hal-hal males dan nggak tahu waktu aja sih kalau misalkan lebih relax kebanyakan mayoritas ya. Gitu. Apakah ada solusi mas buat hal tersebut? Jadi dari mas itu apakah ada solusi buat supaya remaja itu mempunyai aktivitas lain selain hal tersebut gitu? Ya intinya aktivitas hal positif lah. Apakah ada solusi mas? Bukan new normal solusi dari awalnya, Iya. tapi kembali normal seperti semula. Solusi dari mas seperti itu. Iya, karena Indonesia sudah hilang gitu budaya kemarinnya. Kita tuh lebih ke budaya yang baru kita lihat gitu. Jadi ya udah, mau begini terus, maksudnya solusi saya mah ya bukan di normal sih, kembali normal seperti semula gitu. Mau soal pendidikannya, jadi mau pandemi segimanapun, kalau misalkan pemerintahnya kuat, pemerintahnya tegas dalam semua aspek, mau itu kesehatan, terus pariwisata, pendidikan, ya semuanya. Kalau misalkan semua aspek itu dikuatkan, nggak cuma kesehatan doang yang diperhatikan, tapi sebenarnya kesehatan diperhatikan, tapi nggak, itu paling perhatikan banget yang pemerintah kesehatan, tapi nggak ada kemajuannya tentang kesehatan Indonesia di pandemi. Masih gitu-gitu aja, yang dipikirin lockdown. Nah itu aja sih, kayak di normal tuh kayaknya nggak dibutuhkan, tapi kembali normal yang harus dibutuhkan. Bukan normal yang baru, tapi normal yang lama kita kembalikan gitu. Berarti yang dibutuhkan untuk remaja dan masyarakat sekarang itu kembali normal mas? Iya, dia pokoknya kita tuh ayo kembalikan normal kita, bukan kita dapatkan normal yang baru. Itu solusi dari saya. Gitu. Menarik mas, mungkin Nah, sekian mas, terima kasih ya. sama-sama. Maaf ganggu waktunya nih mas. Nggak apa-apa, mumpung hari ini kita bisa ketemu juga, udah nggak pernah ketemu ya. Oke ya, kasih mas ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang mas. Malam bapak. Dengan bapak siapa? Pak, saya mau minta pendapatnya untuk tugas kampus. Langsung ke pertanyaan pertama aja pak ya. Silakan aja. Pertanyaan pertama, permasalahan apa yang dihadapi selama pandemi? Kalau masalah pandemi itu banyak sekali ya sekarang. Yang pertama itu masalah ekonomi, terus masalah sekolah juga, anak-anak terganggu juga. Imbasnya banyak kalau masalah pandemi sekarang. Tapi inti permasalahannya yang benar-benar besar pak, yang benar-benar signifikan apa pak? Masalah perekonomian. Ekonomi ya. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, apa selama pandemi ini bapak mengalami krisis ekonomi? Aku mengalami. Biasanya ya kalau ya kan dagang itu ya, saya kan dagang juga. Iya. Biasanya ya pendapatannya menurun juga lah. Masa pandemi sekarang ini. Berarti bapak juga yang sebagai abri itu mengalami krisis benar-benar ekonomi. Iya, mengalami. Pertanyaan selanjutnya pak, bagaimana pendapat bapak mengenai membeludaknya sampah selama masa pandemi? Soalnya kan setahu saya sekarang banyak kegiatan di rumah aja, aktivitas. Jadi banyak juga kan beli makanan dan sampah juga pasti banyak juga. Dan saya juga sempat wawancara ke TPA, salah satu TPA, dia bilangnya selama pandemi ini sampah menaik, angka pemasukan sampah ke TPA. Pendapat bapak mengenai hal tersebut gimana pak? Kalau masalah pandemi sekarang ini semua tergantung warganya ya. Iya. Nah, kalau warganya bisa menjaga kebersihan, terus kalau beli kan sekarang ini kalau di Indomaret apa di Alfa itu kan sekarang nggak menyediakan plastik ya. Iya. Jadi itulah salah satu mengurangin sampah. Dan semua tergantung warganya.
kalau warganya bisa menjaga kebersihan ya mungkin sampah tidak begitu banyak. Berarti gimana tergantung warganya juga Pak ya? Tergantung warganya disiplin apa enggak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, bagaimana pendapat Bapak mengenai kenakalan remaja saat ini? Karena kan Bapak tahu sendiri kita ya, sekarang banyak anak sekolah gitu, bahkan di kampus juga pada di rumah aja, belajar online, pasti yang namanya di rumah aja banyak aktivitas yang di luar kegiatan sekolah gitu. Bapak gimana? Kalau kenakalan remaja sekarang itu tergantung pengawasan orang tuanya sih. Iya. Ya kalau orang tuanya bisa mengawasi anaknya, ya mungkin untuk kenakalan remaja itu bisa ditekan, ya bisa berkurang lah. Kecuali kalau orang tuanya ya masa bodoh Iya. dengan kenakalan, misalnya dengan tingkah laku anaknya di luar apa kan, semua itu tergantung didikan orang tuanya, pengendalian orang tuanya. Mungkin itu. Berarti gimana di lingkungan dari orang tuanya juga? Ya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya masa bodoh ya mungkin anaknya juga ya masa bodoh. Hmm. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan belajar online kayak gini, tidak ada permasalahannya gitu. Belajar online ya sekarang ini ya kurang efektif ya. Mungkin banyak anak-anak ya anak sekolah belajarnya ya bukan dia 100% ngerjain. Iya. Nah, bisa kalau secara online gini kan yang lihat itu apa? Nah, Iya, ya, di media oh, gitu. ya belajarnya lewat Iya, sosial media. itu tidak pemikirannya sendiri gitu. Jadi tergantung dengan sosmed apa betul gitu ya. Terus yang Bapak terapkan kepada anak-anak Bapak kan setahu saya gitu, kalau misalkan ABRI kan didikannya gitu kayak yang disiplin, benar-benar disiplin banget gitu kan. Yang diterapkan di Bapak, anak-anak Bapak supaya buat contoh juga kan buat semuanya bagaimana selama pandemi ini. Ya kalau saya pribadi menerapkan anak saya ya selain dia belajar online karena itu tugas dari sekolah, dia belajar sendiri, kesadaran dia sendiri, terus didorong dengan orang tua agar ntar begitu dia masuk sekolah jadi nyambung lah sebenarnya untuk mata pelajarannya di sekolah. Kan kalau dia nggak belajar sendiri di rumah kan ntar begitu dia masuk sekolah gurunya nggak bisa, Iya. jadi pemikirannya dia tuh nggak bisa nyambung mata pelajaran. Tapi ada pembelajaran ekstra gitu kan, kalau misalkan sebelum pandemi kan pasti jarang juga kan ngumpul sama anak gitu, waktunya lebih kurang juga kan. Kalau misalkan sekarang pasti berkumpul sama keluarga sama anaknya lebih banyak gitu. Berarti ada perlakuan ekstra juga ke anaknya apa gimana Pak? Jadi berarti ya? Ya biarpun kita sibuknya sibuk bekerja Iya. cari itu ya anak itu ya harus diperhatikan benar-benar gitu. Kita nyari kerja, nyari uang, anak itu perhatikan kita. Berarti pada intinya semua ada di keluarga ya, dari orang tua. Orang tua. Baik Pak, terima kasih Pak, mungkin saja maaf mengganggu waktunya. Selamat malam. Cukup sekian video yang saya buat, hasil wawancaranya semoga bermanfaat dan dapat memenuhi syarat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.